korupsi, suap, gratifikasi, penyakit kronis yang menakutkan. Menurut data ICW, korupsi dan rekan-rekannya memiliki andil besar atas kerugian negara sebesar 26,8 triliun pada semester 1 tahun 2021. Gila memang. Jumlah fantastis bagi negara yang 27,54 juta penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bermacam aturan, himbauan, ajakan untuk melawan korupsi tak henti-hentinya digaungkan. Tapi, ya begitulah, tetap saja lestari dengan segala metodenya. Jujur saja, kita bisa berbicara lantang, jelas dan lugas, katakan tidak pada korupsi. Di sini perlu kita garis bawahi kata bicara. Ya, semua kalangan dari bawah sampai atas bisa bicara katakan tidak, tolak, hancurkan korupsi. Tapi bagaimana jika kita dihadapkan langsung dengan situasi seperti itu? Ada kesempatan, waktu, jabatan, kepentingan, dan nominal yang menggiurkan tersaji di depan mata. Pastinya akan ada pergolakan batin saat kita dihadapkan dengan situasi itu. Ada kebimbangan hati nurani dan suara-suara menggeliat liar di kepala. Ambil nggak ya? Lumayan nih. Kapan lagi? Mumpung butuh. Tapi kalau ketahuan gimana ya? Aduh, berat memang. Mari kita merenung kembali bagaimana hidup berjalan setelahnya. Bagaimana sebab dan akibat akan memainkan perannya. Karena kesalahan besar berawal dari sebuah kesalahan kecil yang dimaklumi. Aku yakin hidup tenang, damai, tentram, dan bahagia selalu jadi impian semua orang. Melakukan kegiatan sehari-hari dan kembali ke peraduan dengan perasaan lega tanpa beban. Sebagai tulang punggung keluarga, aku selalu ingat pesan orang tua. Carilah rezeki yang halal, walaupun sedikit. Biar berkah dan hidup kita tenang. Secara tidak langsung, itu menjadi sebuah pedoman hidup yang akan selalu dibawa kemanapun kaki kita melangkah. Sekarang, aku percaya itu. Dan aku mulai paham gimana sakitnya dihantui rasa bersalah dan gelisah. Hanya karena sebuah keputusan bodoh untuk memuaskan hawa nafsu manusia di dunia dan pemuas hasrat yang tidak ada ujungnya. Apalagi setiap kulihat dan sentuh amplop putih. Sumber dari semua masalah yang akan menggerogoti kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dalam pikiranku, kesempatan gak datang 2 kali, bos. Lagian, paling berapa sih jumlahnya dibanding yang dikorupsi pejabat-pejabat kita? Gak ngaruh juga sama duit negara. Dan gak ada yang tahu juga. Peluang untuk tertangkap juga kecil. Dan gak ada orang yang dirugikan. Yang asli ikhlas aja kok. Kenapa mesti takut? Ayolah, tenang. Tapi entah kenapa perasaan gelisah itu selalu muncul. AC di kamar gak bisa membuat keringat berhenti bercucuran. Segelas air juga gak ngebantu. Mau ditambah berapa gelas pun, air gak bakal bisa menghapus keresahan. Rokok yang kata orang-orang bisa bikin damai juga gak mempan. Justru memperburuk dan bikin aku makin mencoba untuk mencari pembenaran. Aku merasa kosong, merasa hari-hari jadi sia-sia, dan bikin orang tua malu. Zaman sekarang gak penting masuk akal, yang penting masuk kantong. Dan aku gak bohong, obsesi untuk jadi seketika kaya dengan gak ngapa-ngapain
Aku bisa dapat uang, kebayang bakal bisa beli ini, itu, hasrat duniawi terpenuhi. Tapi batin tersiksa dan terus dihantui rasa bersalah. Dan aku heran gimana mereka yang terbiasa korupsi bisa bertahan dari tekanan seperti ini. Sosial Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara atas suap yang diduga diterimanya dalam proyek KPK bansos menangkap 6 COVID-19. orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Kabupaten Kelapa Kejaksaan Timur, Agung Sulawesi telah Tenggara. resmi memberhentikan secara tidak hormat kepada Pinangki Sirna Malasari sebagai pegawai negeri sipil dan melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Ya, dan perasaan itu terus berlanjut. Keadaan semakin memburuk. Aku merasa sulit melangkah untuk memulai hari. Tekanan psikologis mulai membuat aku berhalusinasi, dihantui dan diteror oleh kesalahan. Yang ada di pikiranku saat ini hanya sebatas bagaimana setiap hari dapat berlalu dengan cepat, kembali pulang, dan mencoba meyakinkan diri kalau semua akan berjalan dengan baik. Tapi itu sangat sulit, karena sekarang aku mulai dihantui oleh bayangan-bayangan mengerikan tentang hukuman yang akan diterima oleh pelaku korupsi. Seperti hukuman penjara 4-10 tahun, itu mengerikan. Semua akan hilang. Perjuangan hidup sampai titik ini akan sia-sia. Kehilangan pekerjaan, kepercayaan, catatan buruk dalam hidup, bahkan yang terburuk, hukuman mati bagi pelaku korupsi. Semua itu seolah-olah ada di depan mata dan siap untuk datang kapan saja. Yang lebih menyesakkan adalah sanksi sosial yang aku terima. Aku merasa terkucilkan dari lingkungan. Semua orang tertawa, membicarakanku. Mereka seakan-akan berkata, bagaimana mungkin seorang pelaku korupsi yang jelas-jelas mencoreng nama organisasi masih berani menampakkan muka? Apakah tidak ada rasa malu? Apa dia tidak takut jika suatu saat semua akan terbongkar? Setidaknya itu yang ada di pikiranku. Semua melihat sinis, mengisyaratkan ini hukuman yang mesti aku terima. Belum lagi, perlahan semua semakin terasa nyata, seakan-akan keberadaanku menjadi aib bagi lingkungan dan ingin segera dimusnahkan. Semua ini menjadi momok di hidupku. Bukan ini yang kuharapin. Bukan untuk jadi koruptor, bukan untuk jadi beban masyarakat, keluarga, lingkungan, bukan untuk jadi maling dan makan uang haram. Ini terlalu berat. Hidup ini terlalu berharga untuk ditukar dengan uang. Kebahagiaan dan ketenangan bukan hal yang memiliki nilai. Kegelisahan dan kerasahan akibat korupsi, suap pasti akan selalu melekat dan menghantui. Bukan bicara nominal yang dikorupsi, tapi memang tindakannya yang salah. Dan sekarang aku yakin
Bayangan mengerikan tadi menjadi pilihan langkah selanjutnya dalam memantapkan hati untuk menolak semua bentuk korupsi. Jangan pernah sekalipun mencoba dan memulai untuk melakukan tindakan korupsi, karena itu sama saja membuka ruang bagi budaya korupsi untuk meracuni diri kita. Ingat selalu efek buruk korupsi bagi hidup, lingkungan, dan prinsip hidup, dan tidak ada pihak yang diuntungkan dari setiap tindakan yang berbau korupsi. Aku yakin keputusan kecil saat ini akan memiliki dampak besar di hidupku dan sedikit membantu negara dalam mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Ini benar-benar melegakan. Menang melawan diri sendiri dalam menghadapi korupsi. Dan untuk semua yang menyaksikan film ini, mulailah menolak korupsi dari diri sendiri. Talk to your heart.